Viral warganet heboh sejarah dibalik mie Gaga dan Indomie terungkap persaingan. Akhir-akhir ini viral berbagai video di sosial media yang memperlihatkan banyak konsumen Indomie beralih membeli mie Gaga. Meski awalnya banyak yang Apa sih itu hukum perjanjian? Hukum perjanjian adalah aturan dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap perusahaan wajib beroperasi sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Di Indonesia, operasional perusahaan diatur oleh beberapa regulasi utama yang memastikan perusahaan memiliki struktur, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Salah satu dasar terpenting adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pembentukan badan hukum, peran direktif, komisaris, dan RUPS. Selain itu, hubungan antara pelaku usaha diatur dalam KUHP Perdata, khususnya mengenai perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Memahami dasar hukum perusahaan ini penting sebelum kita beralih pada contoh nyata dalam penerapannya di dunia bisnis modern. Mie instan yang enak apa ya? Indomie nggak sih? Indomie itu enak. Kalian tahu nggak sengketa antara mie Gaga dan Indomie? Kasus ini bermula dari kemiripan desain kemasan antara produk Indomie milik Indofood dan mie Gaga milik PT Jakarta Tama. Kemiripan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dan desain industri. Perkara ini kemudian menjadi contoh nyata pentingnya perlindungan hukum dalam dunia bisnis. Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang HKI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan ilustrasi perbandingan desain. Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat utama menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga, adanya objek tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Dalam kasus sengketa antara Indofood dan mie Gaga, terbukti tidak adanya perjanjian lisensi tertulis antara kedua belah pihak, sehingga membuat dasar hukum penggunaan desain menjadi lemah, karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya izin resmi dari pemilik hak cipta. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta juga memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta, termasuk desain produk dan logo. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan, serta memberikan izin penggunaan terhadap ciptaannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menegaskan bahwa penggunaan merek atau desain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini apabila suatu pihak menggunakan desain atau logo yang menyerupai milik pihak lain tanpa seizin mereka, maka akan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Untuk menyelesaikan jalur sengketa seperti ini ada dua jalur utama. Yang pertama ada jalur litigasi seperti mediasi atau arbitrase yang lebih cepat dan menjaga hubungan bisnis yang baik. Yang kedua ada jalur litigasi yang dimana yaitu penyelesaiannya melalui pengadilan yang memberikan kekuatan hukum tetap. Selain aspek hukum,
Kasus ini menegaskan pentingnya etika bisnis, bahwa persaingan seharusnya didasarkan pada inovasi dan kejujuran, bukan peniruan. Kasus ini mengajarkan bahwa dalam bisnis modern, hukum dan etika harus berjalan beriringan. Perusahaan perlu membuat perjanjian tertulis yang sah, mendaftarkan hak kekayaan intelektual, dan menjaga itikat baik dalam persaingan usaha. Dengan begitu, bisnis tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga memiliki fondasi hukum dan moral yang kokoh.